Eksperimen tidur Rusia. Kisah bersejarah ini sangat populer di Rusia mengenai percobaan yang mereka lakukan pada manusia, hingga mengubah mereka menjadi zombie, dan telah meninggalkan sejarah paling kelam selama 1 dekade. RSE atau Russian Sleep Experiment adalah kisah eksperimen tergila dari Rusia dan paling mengerikan. Kisah ini terjadi pada tahun 1940-an, ketika Perang Dunia Kedua berakhir dan merupakan masa kekuasaan Joseph Stalin. Pada masa itu, para ilmuwan Rusia melakukan sebuah penelitian terhadap 4 narapidana yang mereka jadikan sebagai kelinci percobaan pada eksperimen ini. Mereka dikurung di sebuah ruang tertutup dan diberi gas stimulan untuk mengetahui apa yang terjadi pada manusia jika tidak tidur selama berhari-hari, bahkan sampai sebulan. Para narapidana ini bersedia karena dijanjikan akan dibebaskan jika mampu bertahan selama 30 hari. Pada hari pertama, percobaan mulai dilakukan. Para ilmuwan dapat memantau perilaku para narapidana melalui cermin 2 arah, dan juga terdapat speaker dan mic pada mereka agar percakapan narapidana dapat terdengar. Para narapidana berusaha menahan tidur mereka dengan mengobrol bersama hingga membuat kantuk mereka hilang. Hari demi hari sudah dilalui. Percobaan yang mereka lakukan tidak terjadi apa-apa. Namun pada hari kelima mulai menunjukkan efek. Para narapidana mulai terlihat stres dan mengeluh dengan kondisi mereka. Hal itu terdengar dari speaker yang dipasang. Mereka tak lagi berbicara satu sama lain dan mulai bertingkah aneh. Sudah seminggu berjalan, semua narapidana menjadi paranoid dan berbisik ketakutan kepada para ilmuwan. Di hari ke-9, keadaan sudah tak terkendali. Para narapidana mulai satu persatu pekikikan, dan mereka berlari-lari dalam ruangan yang penuh dengan kotoran. Para narapidana yang mulai berteriak sekencang-kencangnya selama 1 jam lebih, hingga pita suara mereka putus. Mereka menjadi gila dan menghamburkan kotoran mereka ke cermin pengintai, sehingga para ilmuwan tidak bisa melihat keadaan. Selama beberapa saat, suasana menjadi hening. Tak ada lagi teriakan sedikit pun. Hal itu berlangsung selama 3 hari ke depan, tanpa kebisingan dari ruangan. Para ilmuwan mulai memberikan pemberitahuan bahwa mereka akan masuk, dan jika ada narapidana yang melawan, maka akan langsung ditembak, dan jika tidak, mereka akan langsung dibebaskan. Timing mereka. Mereka telah berdiskusi akan mengakhiri eksperimen ini pada hari ke-15. Gas stimulan akan dikeluarkan dan diganti dengan udara segar untuk membebaskan para narapidana. Pada malam itu, mereka mulai membawa pasukan tentara untuk mengeluarkan mereka. Pintu yang sudah lama terkunci itu hampir tak bisa terbuka. Para tentara mulai mendobrak pintunya dengan keras. Namun pada saat itu penampakan ruangan begitu mengerikan. 1 narapidana ditemukan tewas di genangan darah yang memenuhi ruangan karena sebagian dagingnya disisipkan di saluran pembuangan. Narapidana lainnya masih hidup, namun dalam keadaan yang kritis dan mengenaskan. Semua narapidana terlihat memutilasi bagian tubuhnya sendiri dengan berbagai luka-luka sayatan, bahkan mereka merobek perut mereka sendiri
dengan tangan kosong, mengeluarkan usus dan organ dalam lainnya, hingga sebagian ada yang memakan dagingnya sendiri. Mereka sangat ketakutan untuk tidur dan enggan untuk meninggalkan ruangan dalam keadaan yang sudah tak wajar itu. Para tentara berusaha menarik mereka keluar, namun terjadi perlawanan, dan mereka meminta agar gas stimulan dihidupkan kembali. Bahkan ada satu orang yang mengalami pendarahan, namun melakukan perlawanan yang cukup lama, selama beberapa menit hingga akhirnya jatuh dan mati. Akhirnya, sisa yang lain berhasil ditahan dan langsung dibawa ke pihak medis agar mendapatkan perawatan. Saat itu mereka melakukan operasi. Salah satu narapidana tadi menolak untuk dibius. Ia bahkan merobek otot-ototnya. Akhirnya dokter melakukan operasi kepadanya tanpa bius. Ia hanya tertawa dan mengatakan sudah kebal dengan rasa ini. Setelah operasi selesai, hanya 2 orang tersisa, dan mereka ditanyai mengapa memutilasi sebagian tubuhnya. Mereka menjawab dengan nada cekikikan bahwa dengan rasa sakit itu dapat membuat mata mereka terjaga. Dalam pikiran mereka hanya ada prinsip tidak boleh tidur, dan itu membuat mereka gila dan ingin melanjutkan eksperimen ini. Mendengar hal itu, atasan dari para ilmuwan mulai memerintahkan agar eksperimen ini dilanjutkan. Ia menyebutkan 3 nama ilmuwan untuk ikut tes bersama 2 yang tersisa. Salah satu ilmuwan tidak percaya apa yang dipikirkan atasannya. Ia mengambil pistol dan menembakkannya ke kepala sang atasan dan salah satu narapidana. Semua yang ada di sana kabur dan ketakutan. Di situasi itu, sang ilmuwan mengarahkan ke kepala narapidana tersisa, yang hanya tersenyum menyeringai kepadanya, bahwa ia ingin kembali ke ruangan itu. Sang ilmuwan berteriak bahwa dengan eksperimen inilah mereka menjadi ikut gila dengan tingkah mereka. Untuk mengakhirinya, ia menembakkan pistol itu pada pidana. Itulah kisah eksperimen paling mengerikan dalam sejarah. Pernahkah kalian tidak tidur selama sehari atau bahkan berhari-hari? Jika tubuh manusia kurang tidur, maka akan sangat berdampak buruk. Sistem saraf tak dapat lagi menangkap informasi. Sistem pencernaan yang tak terkendali. Kulit akan keriput dan mengering. Terjadi penyusutan otak serta gangguan sistem imun lainnya. Ketahuilah, hal itu dapat membuat pikiran manusia menjadi gila.